Halo, halo, selamat siang profesional Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Semoga saat ini, pada siang hari ini, Anda semua dalam keadaan yang baik dan sehat selalu ya. Selamat datang di acara sesi informasi program Community College Initiative, yaitu sebuah program nirgelar yang dapat dilamar oleh Anda yang merupakan profesional Indonesia dengan memiliki pengalaman bekerja dan juga pengalaman memiliki usaha mandiri selama minimal 1 tahun. Di mana program CCI ini saat ini sedang membuka dan menerima aplikasi dari Anda hingga tenggat waktu pendaftaran yaitu 2 Januari 2024. Saya Mita dari tim komunikasi Aminef dengan senang hati menjadi moderator Anda untuk acara di siang hari ini. Nah, sambil menunggu rekan-rekan lainnya sekarang sedang mengantri masuk ya ke dalam Zoom meeting, saya ingin juga menyapa rekan-rekan yang mungkin bergabung dengan kami di sini melalui siaran di Facebook page, baik itu di akun Amina Fulbright Indonesia, Education USA Indonesia, US Konjen Medan, My Amerika Surabaya, ataupun My Amerika Jakarta. Selamat datang dan selamat bergabung untuk Anda. Dan kalau mau bergabung bersama kami di Zoom Meeting supaya bisa lebih interaktif dengan para pembicara, silakan lakukan demikian. Silakan temukan tautan pendaftaran Zoom Meeting-nya di Facebook, Instagram, ataupun Twitter akun Aminef. Acara ini akan berlangsung selama 90 menit, di mana kami akan memaparkan tentang apa itu program CCI, siapa yang bisa melamar, bagaimana persyaratannya. Lalu kita akan sama-sama mendengarkan pengalaman dari para alumni, yaitu ada 2 orang, 1 orang bergabung dari Sumatera atas nama Edwinata, 1 orang bergabung dari Nusa Tenggara Timur atas nama Maria Fauzia. Nah, mereka ini menjalani program CCI di 2 bidang studi yang berbeda, dan mereka nanti juga akan membagikan tips, yaitu tips untuk menuliskan esai di dalam aplikasi program CCI dan juga tips untuk menjalani proses wawancaranya. Oleh karena itu, jangan sampai dilewatkan ya kesempatan yang sangat baik ini. Oh ya, dan nanti kami juga akan mengumumkan bagaimanakah caranya rekan-rekan yang bergabung di acara ini untuk dapat mendapatkan kesempatan atau meraih kesempatan mendapatkan voucher TOEFL ITP Home Edition. Nah, nanti kami akan sampaikan di akhir acara. Baik, rekan-rekan sekalian, langsung saja kami ingin memulai paparan ini dengan membagikan layar kami berisi paparan tentang program CCI. Apakah itu program CCI? Berikut ini adalah informasinya yang kami persiapkan untuk Anda semuanya. Oke, sudah bisa dilihat ya secara full screen. Baik, kami akan mulai untuk paparan mengenai program CCI. Program CCI atau Community College Initiative merupakan program akademik nirgelar yang berkualitas dan diselenggarakan di community college di Amerika Serikat. Program ini bertujuan untuk membangun keterampilan teknis, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, dan memperkuat kemahiran bahasa Inggris. Dan program ini juga memberikan kesempatan untuk magang profesional, pembelajaran pengabdian, dan kegiatan keterlibatan masyarakat. Jadi, melalui program CCI, para peserta akan menjalani program selama 1 tahun akademik atau 2 semester di kurun waktu bulan Juli 2024 sampai dengan Mei 2025 di Amerika Serikat, di mana nanti setelah program Anda akan memperoleh sertifikat bahwa Anda telah menyelesaikan program ini sesuai dengan bidang studi yang telah dijalani. Nah, jadi harapannya setelah selesai dari program, Anda bisa pulang kembali ke Indonesia, lalu membawa keterampilan dan keahlian baru untuk bisa diterapkan di tempat kerja, dan harapannya bisa berkontribusi juga ya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Nah, program ini sudah ditawarkan sejak tahun 2007, di mana jumlah alumni asal Indonesia ada kurang lebih 500 orang, dan selain di Indonesia, program ini ditawarkan di 25 negara lainnya, seperti Azerbaijan, Bangladesh,
Brazil, Kolombia, Pantai Gading, dan sebagainya. Jadi bisa terbayang ya bahwa network atau jejaring yang nanti Anda akan dapatkan itu sangatlah luar biasa. Tidak hanya dengan teman-teman mahasiswa internasional, tapi juga dengan mereka yang juga peserta CCI program dari berbagai negara. Nah, di Indonesia, peserta CCI itu direkrut dari komunitas yang secara historis kurang terwakili dan kurang terlayani. Jadi kami menerima aplikasi dari Anda, tidak memandang ras, warna kulit, asal kebangsaan, suku daerah, jenis kelamin, dan lain-lain sebagainya. Dan untuk setiap tahunnya dari Indonesia ada sekitar 30 orang yang akan menjalani program ini. Lalu, khusus untuk Anda yang bermukim atau berdomisili di wilayah Papua, ada inisiasi khusus yang didanai oleh PT Freeport Indonesia. Nah, program CCI menawarkan 8 bidang studi yang berbeda, yaitu ada pertanian, teknik terapan, administrasi dan manajemen bisnis, pendidikan anak usia dini, teknologi informasi, media digital, jurnalisme dan komunikasi, layanan sosial, kesehatan dan keselamatan publik, serta manajemen pariwisata dan perhotelan. Nah, dari 8 bidang studi ini, para alumni yang bergabung dengan kita di acara ini berasal dari pertanian, yaitu dari Erwinata, dan juga untuk Maria Faucia berasal dari bidang studi manajemen pariwisata dan perhotelan. Seperti apa sajakah kira-kira untuk komponen kegiatannya? Jadi apa ya yang dilaksanakan selama 2 semester? Berikut ini adalah gambarannya. Anda akan mengikuti perkuliahan secara aktif di dalam kelas. Lalu, selain itu, Anda juga akan diberikan kesempatan untuk magang sesuai dengan bidang studi yang Anda lamar untuk program CCI. Lalu, Anda juga memiliki kesempatan untuk volunteering, yaitu pengabdian kepada masyarakat ya, melalui berbagai program. Ada juga kesempatan untuk pertukaran budaya dan kegiatan kepemimpinan. Wah, jadi tidak sabar ya. Kira-kira Edwin dan Maria ini bagaimanakah pengalamannya di Amerika Serikat? Nanti kita sama-sama akan mendengarkan cerita dari mereka. Apa sajakah persyaratan umum untuk melamar program CCI? Berikut ini informasinya. Warga negara Indonesia memiliki bakat kepemimpinan dan aktif di kegiatan sosial, memiliki kemampuan bahasa Inggris, prestasi akademis, dan kembali ke Indonesia setelah program, serta komitmen pada bidang studi yang dipilih. Lalu, kami juga memberikan preferensi kepada mereka yang memiliki pengalaman belajar di luar negeri terbatas atau tidak sama sekali, dan saat ini tidak sedang menerima beasiswa lainnya. Dan tentunya sesuai dengan timeline atau periode program, maka Anda haruslah dapat memulai program ini di bulan Juli 2024. Apakah persyaratan khususnya? Program CCI menetapkan persyaratan usia minimal yaitu 18 tahun per 1 Juli 2024 dan Anda haruslah merupakan lulusan SMA atau sederajat. Jadi bisa SMK, Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Aliyah Swasta dan sebagainya. Atau Anda juga bisa merupakan seorang lulusan diploma 1 sampai dengan 3 atau lulusan S1 dengan latar belakang pendidikan yang berbeda dengan pekerjaan. Nah, saat ini Anda haruslah sedang bekerja atau memiliki usaha mandiri, memiliki kerja penuh waktu ya atau full time selama minimal 1 tahun dan kurun waktunya sampai dengan maksimal 5 tahun pada saat melamar. Lalu pengalaman yang Anda saat ini lakukan di tempat kerja itu sesuai dengan bidang studi yang ditawarkan oleh program CCI. Untuk kemampuan bahasa Inggris, karena nanti di Amerika Serikat Anda akan berkorespondensi dalam bahasa Inggris ya, dengan sesama teman-teman, dengan dosen, mengerjakan tugas, dan lain-lain sebagainya, maka skor kemampuan bahasa Inggris haruslah tersertifikasi. Silakan gunakan salah satu tes, bisa TOEFL ITP dengan minimal angka 480, atau silakan gunakan IBT, atau IELTS, atau Duolingo. Nah, khusus untuk Anda yang berasal dari Papua,
Apabila Anda ingin melamar program ini, silakan lampirkan KTP Anda dan juga untuk kemampuan bahasa Inggrisnya sedikit berbeda dengan minimal skor yaitu TOEFL ITP 420. Siapakah yang sekiranya tidak bisa melamar program ini? Yaitu mereka yang saat ini telah memiliki gelar S2 atau S3, atau yang saat ini berstatus siswa ataupun mahasiswa, atau mereka yang saat ini tidak bekerja atau tidak memiliki usaha mandiri, dan atau mereka yang saat ini berdomisili atau bekerja di luar Indonesia. Cara melamar program ini cukup mudah ya. Silakan mengisi formulir aplikasi yang tersedia di laman Aminef. Silakan kunjungi laman Aminef dan untuk lebih mudahnya boleh sekali silakan Anda scan atau pindai kode QR yang saat ini Anda simak di layar. Dan program CCI menawarkan berbagai fasilitas, yaitu selama mengikuti proses di Indonesia, Anda akan diberikan tiket pesawat domestik pulang pergi, akomodasi, dan juga uang saku, serta apabila Anda lolos ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan nominasi, kami akan memberikan cakupan untuk biaya medical check-up dan pembuatan paspor kalau memang Anda belum memilikinya. Lalu, saat Anda mengikuti proses di Amerika Serikat, selama 2 semester ya, Anda akan diberikan biaya program, uang saku bulanan, uang penunjang kegiatan lainnya, akomodasi selama program, di mana nanti Anda akan ditempatkan dengan peserta CCI lainnya yang mungkin berasal dari negara yang berbeda, sehingga nanti bisa saling mengenal dan belajar satu sama lain. Serta kami juga memberikan tiket pesawat internasional pulang pergi selama 1 kali, yaitu pada saat keberangkatan ke Amerika Serikat, sebelum memulai program, dan saat selesai dari program Anda. Kami juga memberikan asuransi kesehatan ya, sejak hari pertama Anda menginjakan kaki di Amerika Serikat. Nah, tenggat waktu pendaftaran adalah di 2 Januari 2024. Jadi ada waktu kurang lebih 2 minggu, maksud saya 2 bulan dari sekarang ya, atau lebih tepatnya sekitar 7 minggu. Nah, silakan pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk mempersiapkan dokumen ya. Nah, untuk Anda silakan hubungi kami apabila ada pertanyaan atau boleh sekali mengikuti kami di media sosial, ada Facebook, ada Twitter, dan juga ada Instagram. Kalau misalkan ada pertanyaan, nah sebentar lagi kita akan ada sesi tanya jawab. Silakan Anda mulai klik ikon raise hand mulai dari sekarang. Kalau Anda memiliki pertanyaan, nanti kami akan mempersilahkan Anda menyampaikan pertanyaan secara langsung, atau nanti juga bisa menelpon atau mengirimkan email kepada kami. Kami akan respon pada hari dan jam kerja. Yayasan Aminef adalah pengelola beasiswa Fulbright, CCI, dan Global Ugrad di Indonesia, di mana yayasan kami telah berdiri sejak tahun 1992 dan merupakan yayasan nirlaba yang dikelola oleh pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia. Demikian penjelasan tentang program CCI. Kami harap penjelasan ini bisa mengantarkan Anda menjadi peserta CCI berikutnya, sehingga bisa mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan profesionalisme di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya kami ingin mengundang Anda untuk bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada kami. Silakan Anda klik fitur raise hand yang ada di reaction seperti ini, sehingga kami bisa mempersilakan Anda untuk bertanya secara langsung. Baik, terima kasih banyak untuk Rizky Patimura. Silakan Anda sampaikan pertanyaan kepada kami. Lalu untuk rekan-rekan lainnya akan kami persilakan ya bergantian. Nah, karena memang waktunya sangatlah terbatas, hanya 90 menit saja, jadi kami persilakan satu orang menyampaikan pertanyaan maksimal 2 pertanyaan ya. Oke, Rizky sudah lower hand, jadi saya akan kemudian mempersilakan Rosanli. Silakan Rosanli. Iya, baik. Terima kasih, Kak. Perkenalkan, nama saya Rosanti Fiklesia Malaiholo. Saya asal dari Ambon, tapi memang tumbuh besar lahir di Papua.
Yang saya mau tanyakan, em, tadi kakak penjelasannya terkait dengan persyaratan TOEFL ITP. Nah, Ya, yang saya mau tanyakan khusus untuk wilayah Papua secara keseluruhan, skor standarnya itu boleh 420 atau hanya khusus wilayah Papua. Misalnya kayak saya di Papua Barat Daya, kayak gitu. Kemudian ini yang saya mungkin dapat info juga, apakah tahun ini boleh kita melampirkan hanya prediction testnya aja atau harus yang benar-benar TOEFL ITP-nya? Kayak gitu. oke. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya, Thank Rosali. you. Ya, Ya, thank you, Kak. baik. Kami akan menjawab untuk pertanyaannya. Untuk Anda saat ini apabila berdomisili di Papua dan memang berasal KTP-nya tertulis ya, diterbitkan oleh pemerintah Papua, baik itu Papua, Papua Barat, Barat Daya, ataupun provinsi lainnya, silakan Anda penuhi persyaratan di mana untuk TOEFL yang diperlukan adalah minimal 420 ya. Nah, untuk Anda yang ingin melamar program ini, memang diperlukan setidaknya punya TOEFL ITP ataupun skor lainnya. Jadi TOEFL Prediction masih belum bisa diterima untuk program ini. Ya, kami harap sudah jelas. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Sudah cukup ya? Makasih, Kak. Terima kasih banyak Rosanli untuk pertanyaannya. Berikutnya kami ingin mempersilakan Risni Dwi Wahyuni. Silakan. Oh, baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf karena kamera saya off. Saya mau nanya, Kak, jadi kita harus melampirkan untuk ijazah dan transkrip SMA. Ya, SMA saya itu ada pergantian nomor sekolah. Jadi awalnya adalah SMA 2, sekarang SMA 4. Jadi ijazah saya SMA 2 dan untuk legalisernya menggunakan stempel SMA 4. Apakah tidak masalah? Dan jika memang perlu, apakah saya mencantumkan surat keputusan pergantian nomor sekolah? Dan jika iya, apa perlu saya terjemahkan? Setelah saya terjemahkan, apa perlu saya legalisir kembali ke lembaga yang mengeluarkan surat tersebut? Terima kasih. baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, untuk Anda, Rizny, dan juga mungkin teman-teman lainnya yang memiliki um, langkah serupa ya untuk melengkapi persyaratan program CCI, silakan Anda mendapatkan surat keterangan dari pihak sekolah terkait dengan pergantian nama tersebut. Jadi tidak masalah, memang misalkan ijazahnya itu tertulis dari SMA berapa, tapi memang berganti nama menjadi SMA berapa. Jadi tidak masalah, silakan nanti cantumkan untuk dokumennya. Nah, apabila sekolah bisa langsung issue atau mengeluarkan dokumen dalam bahasa Inggris, maka itu akan mempermudah Anda untuk bisa melengkapi dokumen. Tapi kalau memang belum bisa, maka silakan di surat keterangan tersebut perlu diterjemahkan ke penerjemah tersumpah, kemudian dilampirkan bersama dokumen lain. Kami harap bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan ya. Baik, rekan-rekan lainnya, saya akan mempersilahkan ada atas nama Aini untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih banyak, Kanita. Saya izin bertanya, Kak, kan di situ salah satu persyaratannya sudah bekerja 1 sampai 5 tahun. Nah, kalau magang itu apakah terbilang pengalaman bekerja atau dalam hal ini bekerjanya itu bekerja secara profesional ya, Kak? Terima kasih banyak, Kanita. Terima kasih banyak Aini untuk pertanyaannya. Dalam hal ini, magang itu masih bukan dikategorikan sebagai kerja penuh waktu. Jadi, apabila memang sebelumnya sudah punya pengalaman magang, boleh nanti disebutkan di dalam formulir aplikasi, namun juga nanti sebutkan saat ini pekerjaan atau kegiatan full time apa yang sedang dilakukan. Demikian ya untuk jawabannya. Yang berikutnya kami ingin mempersilakan atas nama Bobby Adam. Silakan. Halo Kamita, perkenalkan saya Bobi Adam dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Izin bertanya Kak, saya fresh graduate. Sekarang untuk ijazah sama transkrip itu belum keluar. Apakah boleh kami menggunakan surat keterangan lulus dan juga transkrip sementara untuk persyaratan dokumen? Kemudian pertanyaan kedua Kak, ini kan programnya untuk yang lulusan S1 ya Kak, sama SMA. Saya pernah dengar sama teman, katanya programnya ini kita nggak bisa lanjut S2 kalau misalnya setelah melaksanakan program seperti itu. Apakah itu benar, Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Untuk Anda yang saat ini dalam status sedang menunggu
ijazah dan juga transkrip final, silakan pergunakan SKL atau surat keterangan lulus sementara bersamaan dengan formulir aplikasi Anda. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, untuk Anda yang ingin kuliah lagi, begitu ya, maksudnya bisakah diperjelas apakah maksudnya Anda ingin berkuliah di Amerika Serikat kah atau bagaimana? Silakan, Bobby. Ya, baik, terima kasih Kak. Kalau misalnya setelah melaksanakan program, kemudian balik ke Indonesia, mengabdi setelah itu lanjut S2-nya di mungkin di Amerika dan mungkin juga di beberapa negara lain, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya dan juga klarifikasinya. Bagi Anda yang saat ini ingin melamar program CCI, lalu setelah program CCI ingin langsung melanjutkan kuliah S2, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, hal tersebut dipersilakan ya, tidak ada batasan harus menunggu sekian lama terlebih dahulu untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi jawaban kami adalah demikian. Nah, yang tidak diperbolehkan melalui program ini adalah apabila Anda setelah program CCI lalu berniat untuk bermukim di Amerika Serikat, lalu langsung bekerja dan ingin tinggal secara permanen di sana, hal tersebut tidak diperkenankan karena itu sudah diatur di dalam jenis visa tipe J1 yang nanti Anda akan peroleh. Namun apabila Anda ternyata setelah program CCI, lalu Anda menemukan opportunity atau kesempatan untuk sekolah S2, melanjutkan sekolah S2 langsung dan ke Amerika Serikat dengan pendanaan dari lembaga lainnya ataupun pendanaan secara mandiri, maka hal tersebut masih dipersilakan. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Yang berikutnya saya ingin mempersilakan atas nama WJ Jonathan. Siang Kamita, terima kasih waktu dan kesempatannya. Saya hanya mau menanyakan Kak, untuk IELTS-nya sendiri ini untuk spesifikasi, kita ngambil untuk yang tes general umum atau memang khusus untuk pendidikan. Dan yang kedua adalah terkait batas usia untuk melamar aplikasi ini sampai batas usia berapa? Terima kasih banyak Kak. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Untuk IELTS, silakan Anda bisa memilih yang IELTS umum, kalau memang sudah memilikinya. Dan apabila sudah memiliki juga yang IELTS untuk akademik, boleh juga dipersilakan dipergunakan. Adapun mengenai batasan usia, yang ada adalah batasan usia minimal ya, yaitu 18 tahun per 2024 nanti. Jadi kalau sudah melewati batasan itu, di atasnya, maka tidak ada batasan yang lain atau batasan maksimal. Karena program CCI ini berniat untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang sepanjang mereka bisa memenuhi persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan oleh program. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan ya. Berikutnya kami ingin mempersilakan David Rumwaropen. Silakan. Oke, David Rumwaropen, silakan untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Oke, mungkin masih belum available ya. Saya ingin mempersilakan atas nama Feren Cynthia. Baik, Kak. Halo. Izin bertanya. Ya, silakan. Mohon maaf sebelumnya tidak menyalakan kamera. Saya ingin bertanya, di tahun lalu saya sudah mendaftar. Nah, itu berkaitan dengan dokumen S1, itu apakah harus dilegalisir ulang? Kebetulan univ saya kan di luar kota dari domisili saya. Itu apakah wajib dilegalisir ulang? Karena sebelumnya saya itu udah double legalisir. Dan selanjutnya untuk dokumen SMA itu kan wajib ditranslate. Nah, di tahun sebelumnya itu saya menyertakan dokumen yang asli. Apakah jika saya ingin mendaftar di tahun yang ini harus menumpuk untuk dokumen yang asli atau boleh fotokopian yang sudah dilegalisir? Begitu, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Untuk melamar program CCI, silakan sertakan fotokopi dari dokumen yang sudah dilegalisir secara resmi ya, dicap basah oleh institusi. Jadi hal tersebut berlaku baik untuk dokumen ijazah SMA ataupun jenjang pendidikan setelah SMA. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya, semoga jelas ya. Berikutnya, maksudnya itu kan dokumennya tuh udah tertera legalisirnya itu 22 November 2022. Apakah di 2023 ini saya harus legalisir ulang seperti itu? Oke, kalau untuk tanggal legalisirnya, hal tersebut tidak masalah ya. Yang penting capnya adalah cap basah yang tertera di dokumen.
untuk yang dokumen tersumpah itu Kak, nah kan yang kemarin tuh yang disertakan saya yang asli. Apakah yang ini berarti boleh yang fotokopi ya Kak? Yang Oke, SMA. baik. Untuk persyaratan, berhubung tahun kemarin sudah melamar program yang sama, maka untuk tahun ini apabila ingin melamar program yang sama, tentu nanti dokumennya harus perlu dicantumkan secara keseluruhan ya. Jadi silakan ikuti langkah-langkah yang telah disampaikan dan memenuhi persyaratan semua dokumen, karena dokumen yang sudah diserahkan di tahun sebelumnya itu tidak bisa didapatkan ulang karena hal tersebut sudah berada di bawah pengelolaan panitia seleksi program. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Berikutnya kami ingin mempersilakan David Rumawaropen, apakah sudah bergabung dengan kami? Iya, selamat sore Mbak Mita. Selamat sore Bapak. Halo, iya, boleh saya tanya ya? Ini kan tahun lalu saya sudah sempat ikut pertemuan, tapi mungkin gagal. Mungkin tahun ini saya serius lagi. Berkaitan dengan jurusan yang saya mau ambil, informatika atau teknologi informasi. Baik. Namun bidang saya di S1 itu kan lain, PPKN. Nah, itu yang saya mau tanya. Terus kemudian yang kedua, berkaitan dengan TOEFL. Saya kan susah sekali mau ikut TOEFL yang di mana. Nah, itu yang kan tempat saya di Papua, di Biak. Susah sekali untuk dapat kesempatan. Nah, saya baca di surat kepada saya, mungkin itu yang butuh penjelasan lebih detail. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Boleh disampaikan untuk saat ini Bapak berprofesi sebagai apa dan setelah itu latar belakang pendidikan sebelumnya mengambil jurusan apa? Eh, saya sebelumnya tuh jurusan S1 PPKN, saya guru mengajar di SMA Negeri 1 Biak Timur, Papua. Nah, setiap hari saya bekerja sebagai seorang guru di kelas, namun saya ingin menimba pengalaman di bidang informatika, apalagi zaman ini adalah zaman digital, mungkin seperti demikian, Mbak Nit. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, untuk mereka yang ingin melamar program CCI dan telah memiliki S1 atau gelar S1 sebelumnya, maka memang yang dicari adalah mereka yang S1-nya berbeda dengan bidang studi yang akan dilamar untuk program CCI. Saya berikan contoh, misalnya S1-nya dari pendidikan bahasa Inggris, namun bekerja sebagai jurnalis, maka yang bersangkutan bisa melamar untuk program CCI untuk memperdalam kemampuan, keahlian di bidang jurnalisme. Jadi silakan pilih program studi yang sekiranya bersesuaian di CCI program. Atau misalkan ada yang S1-nya dari engineer atau teknik begitu ya. Namun pada saat bekerja, dia bekerja di bidang pariwisata dan dia ingin memperdalam kemampuannya di bidang pariwisata, maka silakan melamar program CCI yang bidang studi manajemen pariwisata dan perhotelan. Itu ya untuk informasi. Iya, jelas. Sementara itu untuk berkaitan dengan TOEFL, nah saat ini memang tidak ada pembatasan apakah Anda bisa menggunakan TOEFL ITP yang secara tercetak ataupun yang secara online. Nah, jadi Anda bisa manfaatkan kesempatan untuk mengikuti TOEFL ITP secara online sehingga hasilnya dapat didapatkan setelah Anda tes. Jadi, untuk keperluan tersebut Anda tidak perlu secara spesifik pergi ke kota di mana tes TOEFL ITP diadakan. Nanti kami akan berikan informasi mengenai jadwal-jadwal tes TOEFL ITP yang sekiranya Anda bisa laksanakan secara online atau daring sehingga Anda bisa mengikuti tesnya secara nyaman dari rumah ya. Nah, dan nanti kami juga akan informasikan tentang kesempatan untuk mendapatkan voucher TOEFL ITP Home Edition ini. Jadi, Pak David, silakan standby, stay tune di acara ini ya sampai nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, karena kami akan sampaikan bagaimanakah mekanisme pendaftaran untuk Festival ITP ini. Ya, semoga nanti beruntung menjadi peserta yang terseleksi. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Berikutnya kami ingin mempersilakan Abigail Lapu untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Halo, selamat siang, Mbak. Ya, selamat siang. Ya, mohon maaf saya tidak menyalakan kamera karena lagi di lapangan. Izin bertanya, Mbak. Saya kan jurusan S1-nya jurusan ekonomi. Dan saat ini berkecimpung dalam dunia construction dan juga manufacturing. Nah, rencana saya akan mengambil
Applied Engineering untuk CCI program ini. Ya. Nah, melihat dari referensi sebelumnya untuk Field of Study of CCI, apabila mengambil engineering dan diterima, maka akan melakukan tes matematika pada host kampus nanti. Nah, pertanyaan saya apabila sekolahnya di bawah rata-rata, apakah bisa mengambil tes kembali atau apakah ada kebijakan khusus dari CCI program? Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Bagi mereka yang ingin mengambil tes engineering, ini memang perlu untuk kemungkinan mengikuti tes matematika ya, untuk penempatan di dalam pemilihan bidang studi yang berkaitan. Namun, hal tersebut adalah tidak sifatnya mandatori atau pasti akan dilakukan, karena hal tersebut akan disesuaikan dengan apa yang nanti Anda ingin perdalami di bawah bidang studi engineering tersebut. Namun tidak ada salahnya kalau semuanya mempersiapkan diri ya mulai dari sekarang. Oke, kami harap bisa menjawab pertanyaan yang telah disampaikan untuk ini. Oke, kami akan melihat untuk alokasi waktunya. Baik. Oke. Saya ingin mempersilahkan ada satu atau dua orang penanya lagi sebelum kita nanti berpindah kepada sesi bersama alumni, dan setelah itu nanti kita akan lanjutkan untuk sesi tanya jawabnya ya. Saya akan mempersilahkan sekitar bisa 2 sampai dengan 4 orang ini. Baik, langsung saja saya ingin mempersilahkan penanya berikutnya, ada Ardi Oromawi. Halo, selamat siang Kak Mita. Perkenalkan saya Ardi. Saya izin off cam ya Kak karena di belakang lagi rame. Ya, Jadi Kak Mita, saya pernah dengar kalau yang lulusan S1 itu kita tetap ngasih ijazah S1 dan SMA. Nah, pertanyaan saya, jika ijazah S1-nya sudah ditranslate dari kampus, apakah itu valid? Kemudian untuk ijazah SMA-nya, apakah tetap harus ditranslate ke bahasa Inggris atau bahasa Indonesia saja cukup? Terima kasih, Kak. terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Untuk Ardi yang sudah memiliki dokumen S1, transkrip ataupun ijazah dan sudah ada legalisir serta sudah ada dalam bentuk bilingual atau dua bahasa, maka dipersilakan untuk menyertakan versi kopinya yang berlegalisir. Sementara untuk yang ijazah dan juga transkrip SMA, itu memang apabila belum ada versi berbahasa Inggrisnya, berarti perlu diterjemahkan terlebih dahulu ya. Silakan lakukan demikian. Terima Baik, kasih terima kasih, Kak. banyak. Nah, berikutnya saya ingin mempersilakan atas nama Evelyn. Silakan Evelyn Paraya untuk menyampaikan. Halo, selamat siang Mbak. Ya, selamat siang. Mohon maaf sebelum dulu bisa menyalakan kamera. Jadi Mbak, aku mau bertanya, kan aku tuh saat ini baru banget pindah kerja di perusahaan yang baru, which is belum 1 tahun. Tapi di perusahaan lama saya itu udah 1 tahun Mbak. Nah saya mau nanya terkait dengan surat keterangan kerjanya itu yang bakal dikasih itu yang mana ya? Apakah salah satu dari yang Ya, paling terbaru ataukah dua-duanya? Karena tadi kan syaratnya udah kerja 1 tahun ya. Tapi kalau based on surat keterangan yang di perusahaan aku yang baru ini tuh aku belum ada 1 tahun gitu. Jadi aku mau nanya itu sih. baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Silakan Anda sampaikan surat keterangan bekerja dari tempat bekerja yang saat ini, dan setelah itu untuk riwayat pekerjaan sebelumnya silakan dicantumkan di dalam formulir aplikasi CCI. Jadi misalkan Anda sebelum tempat kerja yang sekarang sudah pernah bekerja di 1, 2, 3 tempat sebelumnya, maka silakan nanti Anda sebutkan di situ, termasuk juga durasinya dan juga responsibility atau tanggung jawab di tempat kerja. Ya, semoga bisa. Baik Mbak. Aku boleh nanya satu lagi nggak Mbak? Oke, silakan. Ini terkait kan kalau di syarat tuh diminta untuk mencantumkan CV ya. Nah, dari CCI sendiri ada format tersendiri nggak untuk CV-nya? Kalau untuk CV tidak ada format khusus dari kami, jadi silakan pergunakan format seumumnya, silakan mencari referensi secara daring. Bagaimanakah format CV yang sekiranya memang sesuai dengan standar untuk universitas di Amerika Serikat ya, dan nanti Anda silakan mengikuti format yang ada tersebut. Baik Mbak Mita, terima kasih banyak Mbak. Terima kasih sama-sama Evelyn. Berikutnya kami akan persilakan Abu Amar. Ya, terima kasih. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Nah, ini saya mau tanya terkait dengan
tadi persyaratan yang untuk S1 yang harus berbeda dengan apa namanya pekerjaan yang ditekuni sekarang. Ya. Seumpama S1-nya itu ini pekerjaannya itu 2, jadi di pendidikan dan juga di organisasi. Ini kira-kira kalau seandainya dicantumkan apa namanya surat keterangan kerja atau misalnya sertifikat, itu bisa nggak? Oke, baik. Bolehkah Apa diberikan 2? yang 2 itu. ya? Bolehkah diberikan ilustrasi yang lebih spesifik saat ini bekerjanya di bidang apa di 2 hal tersebut, lalu S1-nya yang dahulu di bidang studi apa? Kalau S1 kemarin itu kita itu Mbak, di apa? Komunikasi. Oke. Kemudian sekarang itu di pendidikan, ngajar. Oke. Nah, ini untuk apa namanya? Untuk surat keterangan kerja ini di apa namanya di pendidikan atau di organisasi, karena di pendidikan juga kita bergelut di dunia keorganisasian. Baik. Untuk program CCI, maka yang diperlukan adalah informasi mengenai pengalaman kerja atau yang saat ini dijalani sebagai profesi Anda secara penuh waktu. Berarti kalau begitu untuk surat keterangan bekerjanya didapatkan dari tempat Anda mengajar. Apabila Anda ingin menyertakan dokumen dari komunitas Anda, misalkan sebagai pendukung, sebagai bukti bahwa Anda memiliki keinginan untuk berkontribusi secara sosial dan lain sebagainya, maka silakan dilakukan demikian. Hal tersebut dokumennya nanti dijadikan sebagai dokumen pendukung ya, karena tidak ada persyaratan harus menyertakan surat keterangan telah berorganisasi di institusi tertentu. Ya, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Berikutnya, kami ingin mempersilahkan penanya berikutnya, yaitu atas nama Adam Diedo, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya, Kak. Saya izin tidak menyalakan kamera. Ya, silakan. Saya ingin menanyakan perihal requirement bahasa. Apakah itu harus TOEFL atau bisa juga IELTS? Kemudian untuk skornya, kira-kira dia di antara kisaran berapa gitu, Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Untuk melamar program CCI, Anda bisa mempergunakan tes TOEFL ITP atau IBT ataupun IELTS ataupun Duolingo ya. Jadi silakan pergunakan mana yang masih berlaku tentunya. Untuk skor IELTS, maka skor minimum yang diperlukan adalah angkanya 5,5. Ya, informasi ini juga nanti Anda bisa dapatkan di laman Aminef di bagian program CCI. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Berikutnya kami ingin mempersilahkan penanya terakhir, yaitu atas nama Jacqueline Caroline. Silakan Jacqueline. Ya maaf, tadi Mir, saya mau tanya, tadi kan ada diminta untuk pengalaman kerja. Nah, untuk surat pengalaman kerjanya, apakah ditranslate biasa dalam bahasa Inggris ataukah harus menggunakan penerjemah tersumpah? Terus penanya yang kedua berkaitan dengan pertanyaannya Bapak David tadi ya yang dari BIAK untuk jurusan. Misalnya jurusan bidang studinya adalah keperawatan S1 dan bekerja sebagai guru tetapi tetap dalam lingkup keperawatan. Tapi untuk jurusan yang field studi yang akan diambil itu di bidang bisnis. Apakah itu bisa masih termasuk dalam hal yang bisa diizinkan untuk ikut dalam tes ataukah tidak boleh? Satu lagi Mbak, boleh terima kasih. Maaf, satu lagi kalau berarti kalau dari S1, dari SMA dan kalau misalnya sebelum S1 mengambil D3, apakah D3-nya juga dicantumkan atau hanya SMA dan S1-nya? Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Untuk Anda yang saat ini memang berprofesi sebagai guru, nah silakan Anda eksplorasi kira-kira apakah ada tanggung jawab lainnya yang Anda saat ini emban di sekolah yang sekiranya relevan atau bersinggungan dengan salah satu bidang studi yang ditawarkan oleh program CCI. Ya, misalkan sebagai guru Anda juga mengelola menjadi tenaga administratif di sekolah, maka silakan Anda jadikan pengalaman pekerjaan tersebut untuk melamar program CCI, lalu bisa mengeksplorasi mungkin salah satu bidang studi yang bisa dipertimbangkan adalah administrasi bisnis dan manajemen, di mana di dalamnya terdapat sub-sub bidang studi. Silakan cari mana yang paling sesuai untuk Anda. Lalu apabila Anda saat ini sudah S1 namun sebelumnya sudah menempuh D3 begitu ya, berarti nanti silakan Anda cantumkan dokumen, yaitu dimulai dari S1-nya, diploma 3-nya, dan juga nanti yang jenjang SMA-nya. Jadi dicantumkan semuanya ya. Oke, Jacqueline, sudah terjawabkah semua pertanyaan? Pertanyaan pertama saya, maaf Mbak, yang untuk surat pengalaman kerjanya, apakah harus diterjemahkan tersumpah atau bolehkah diterjemahkan yang hanya terjemahan biasa saja? Oh ya, baik. Untuk Anda yang akan mendapatkan surat keterangan bekerja, apabila dari institusi bisa mengeluarkan dokumen yang sudah 2 bahasa, maka hal tersebut akan mempermudah ya nantinya. Jadi silakan dilakukan demikian. Kalau memang belum bisa, maka silakan nanti dokumen surat keterangan bekerja tersebut dibahasa Inggriskan dengan menggunakan penerjemah tersumpah, sehingga nanti bisa memenuhi persyaratan dokumen yang diminta ya. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, kami harap bisa menjawab semua pertanyaan yang sudah masuk, dan kami lihat beberapa pertanyaan ada yang sudah masuk juga di kolom chat di Zoom Meeting. Kami akan pilih yang sekiranya belum terjawab untuk nanti disampaikan, kami bacakan pada saat sesi tanya jawab kedua. Berikutnya, kita akan menuju kepada paparan dari alumni. Alumni kami yang pertama adalah Edwin Nata. Halo Edwin. Halo Mbak Mita. Baik, Edwin, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di acara ini. Nah, sebagai informasi teman-teman semuanya, Edwin Nata adalah penerima beasiswa Community College Initiative pada tahun 2022. Jadi baru pulang dari Amerika di tahun 2023 ini ya. Dan Edwin menempuh bidang studi pertanian atau agriculture di Valencia College. Nah, saat ini Edwin berafiliasi dengan Badan Pengelola Geopark Pulau Belitung, dan Edwin akan menyampaikan tips pengalaman program CCI dan juga tips untuk menuliskan esai. Jadi, siapkan catatan teman-teman ya, karena Edwin akan membagikan tips untuk menuliskan aplikasi CCI Anda sehingga bisa dipertimbangkan nih untuk ke tahap berikutnya. Ya, silakan untuk dimulai Edwin, dan saya akan membantu. Aku coba share screen dulu dari komputerku ya. Oke, boleh, silakan. Iya, sudah melihat, sudah mulai terbuka, on the way. Sudah ya? Ya, baik. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Mita dan Aminef untuk kesempatannya. Sebuah kehormatan bagi saya bisa berbagi pada hari ini kepada teman-teman yang hadir. Saya ingin menyapa semuanya. Selamat sore. Saya bisa panggil para pemimpi, para pemburu beasiswa, apalagi ya, para pencari motivasi ya dalam acara sesi informasi Community College Initiative program hari ini. Saya orang Melayu nih. Biasanya saya mulai presentasi dengan menggunakan pantun. Ya, tapi hari ini sedikit beda. Saya akan memberikan kata-kata mutiara untuk kita semua. Ya, ini dengarkan baik-baik kata-kata mutiaranya.
The distance between dreams and reality is an action. The distance between dreams and reality is an action ya. Jadi jarak antara impian dan realitas itu adalah actions salah satunya. Nah, ini tepat sekali untuk teman-teman yang hadir. Saya ucapkan congratulations, selamat karena kamu sudah action satu langkah lebih dekat untuk meraih impian kuliah ke Amerika Serikat, khususnya menjadi awardee CCI program. Saya Edwin, salam kenal semuanya. Saya kuliah di bidang agriculture, khususnya plant science, landscape dan horticulture di Valencia College, Orlando, Florida. Di bawah itu adalah foto Valencia College, kampus saya, bisa terlihat semuanya ya. Kemudian di sebelahnya foto teman-teman satu angkatan CCI di Valencia College. Ya, mereka dari berbagai negara. Nah, hari ini aku akan sharing 3 hal motivasi mendaftar CCI program. Kemudian yang kedua adalah bagaimana selama program menjalani pillars, dan kemudian tips menulis saya. Tentu kalau kamu sedang saat ini mempersiapkan aplikasi CCI, jangan kemana-mana, stay tune di sini, oke? Nah, untuk motivasi mendaftar CCI, aku akan sharing melalui video berdurasi 3 menit ini. Audionya sudah kedengaran, Mbak? My name is Edwin Nata. Ya, sudah terdengar. I am the participant of Community College Initiative Program 2022. I will be studying agriculture in Valencia College, Florida. I am originally from Belitung UNESCO Global Geopark, and this is the place where I have dedicated myself for past few years. This is the land of Belitunite, and is also known for tin mining. In Belitung Geopark Management Agency, I have managed some projects and learned that horticulture plays an important role in tin mining restoration, sustainable development, and supporting local community. In the future, I would like to elevate my contributions and expertise in landscape and horticulture, and I believe that education is a key to achieve it. Last year, one of my besties was studying in the US through CCI program. He's used to share his activities from studying to traveling on social media. I saw that the program looked super cool. One day he traveled to Hollywood and sent me a photo of Britney Spears on the Wall of Fame, and I was like, oh my god, because I'm a big fan of Britney since I was a kid. The song of Britney Spears and Backstreet Boys have been helping me in learning English. I am the crazy of American pop culture, and I've been dreaming to go to US. For that, I was motivated to be the next CCI participant. I decided to apply for the program. I have passed all the selection process, which is a pretty long, challenging, and emotional. And I made it! Edwin Nata from Tanjung Pandan, Bangka Belitung Island will study agriculture at Valencia College. Thank you, Amineva and US Department of State for this opportunity. This program is so fascinating, especially with its 5 pillars. I will have the opportunity to study in college along with doing internship, service learning, cultural exchange, and improving my leadership skills. I was born and raised in the middle family. I believe that we cannot choose what kind of parents we are from, but we can choose what kind of kids we would like to be. My parents put a huge support for my education.
My daddy sent me to the university, and I became the first person in his family side that earned bachelor degree. Now, I am the first person in our big family who will be studying abroad. I am the kid who bring the proud to the family. Never stop dreaming, never stop believing. And I'm ready for an amazing journey in the United States of America. Nah, itu adalah video yang saya buat sebelum berangkat tahun lalu. Jadi saya putar kali ini khusus untuk webinar CCI untuk teman-teman semua. Semoga bisa mendapatkan informasi dan motivasi dari sana. Selanjutnya, oke, kita lanjutkan untuk saya lanjutkan untuk sharing bagaimana selama program di Amerika Serikat, khususnya mengenai 5 pillars. Pilar yang pertama adalah akademik. Nah, di Amerika Serikat, di community college di Amerika Serikat itu selain belajar di classroom sesuai dengan temanya, salah satu tujuan dari sisa ini adalah mengembangkan skill. Jadi saya dan teman-teman para CCI Awardee itu mendapatkan kesempatan untuk practical experience, mengembangkan skill juga. Nah, setelah dari classroom biasanya akan ada praktek. Misalnya saya belajar horticulture, maka profesornya akan mengajak untuk bagaimana menanam di greenhouse dan juga kebun, seperti bisa kita lihat di gambar itu foto di greenhouse dan di kebun yang ada di kampus. Nah, selain itu juga profesor melibatkan kita untuk ikut dalam sebuah proyek. Misalnya saya belajar tentang landscape design, maka ada satu proyek yang benar-benar itu proyek profesional. Kami sebagai mahasiswa terlibat untuk membantu dalam membuat desain dan membantu profesor dalam menyelesaikan proyek tersebut. Selama berkuliah di community college, saya terlibat dalam beberapa aktivitas di luar kampus seperti field trip yang dilaksanakan oleh kampus, kemudian conference dan agricultural expo, di mana di situ saya mendapatkan kesempatan untuk melihat bertemu dengan para profesor dan peneliti dan juga mendapatkan pengetahuan serta networking. Nah, di Amerika Serikat tentunya salah satu dengan kualitas pendidikan yang terbaik di dunia. Di sana banyak sekali sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan, termasuk pengetahuan dari profesor, jaringan dari profesor, kemudian koleksi buku di perpustakaan, dan juga aktivitas student club-nya juga tak kalah menarik di sana. Selanjutnya, ini yang juga penting di CCI, mengembangkan selain pengetahuan juga mengembangkan keahlian melalui program internship. Selama CCI program, saya berkesempatan untuk internship atau magang di 3 tempat. Pertama, NGO bernama Fleet Farming yang memiliki concern salah satunya dalam program urban farming. Jadi selama di Fleet Farming ini saya benar-benar seperti melakukan kegiatan berkebun di Amerika Serikat gitu ya. Lalu saya juga internship di kampus greenhouse, membantu dalam merawat tanaman, membersihkan greenhouse yang ada di sana, dan saya juga diberikan kesempatan untuk melakukan research internship dari salah satu profesor di University of Florida, dan salah satu risetnya adalah terkait dengan tumbuhan endemik yang ada di Indonesia. Nah, pilar selanjutnya adalah service learning atau volunteering. Banyak sekali kegiatan-kegiatan volunteering yang saya lakukan selama di Amerika Serikat, karena ini salah satu bagian yang fun ya. Selama volunteering kita tidak hanya berbagi, berkontribusi
kepada community yang ada di sana, tapi juga bisa mendapatkan banyak sekali pengalaman. Contohnya saya ambil 2, ini waktu volunteering service learning di salah satu masjid yang ada di Orlando selama bulan Ramadan. Jadi mereka di sana melaksanakan kegiatan buka bersama setiap harinya selama bulan Ramadan. Saya membantu di sana. Seperti yang ada di gambar itu, kemudian ada juga di atasnya gambar di mana foto di mana saya bersama beberapa CCI awardee asal Indonesia selama winter break ya. Winter break kami tetap produktif untuk melaksanakan service learning dan volunteering di Massachusetts, di Boston, Massachusetts. Nah, waktu itu kegiatan dari Asosiasi Muslim Indonesia yang ada di Amerika Serikat. Jadi mengadakan kegiatan selama beberapa hari. Nah, volunteering waktu winter break itu bonusnya adalah kami bisa sekaligus jalan-jalan karena selama volunteering di Boston itu semuanya ditanggung akomodasi dan makan, dan kami bisa jalan-jalan ke beberapa spot, salah satunya MIT, kemudian juga Harvard University, dan juga beberapa ada yang extend ke New York waktu itu. Nah, ini yang tak kalah menarik, cultural exchange. Jadi selama di Amerika Serikat, cultural exchange ini ada dua sisi ya. Sisi pertama adalah sisi Ipens mendapatkan pengalaman budaya Amerika bersama masyarakat Amerika. Sisi yang kedua adalah kita, misalnya sebagai orang Indonesia, itu membawa budaya kita untuk ditunjukkan di Amerika Serikat ya. Nah, di slide ini saya akan sharing yang pertamanya. Ya, bagaimana selama CCI ada yang namanya social host atau American Family Mentor yang ini seperti keluarga angkat ya, yang membantu kami untuk biar bisa merasakan budaya Amerika dengan baik gitu. Jadi mereka biasanya mengajak kita dalam kalau ada peringatan Thanksgiving atau Halloween atau juga hari Natal, hari-hari raya seperti hari Natal. Nah, ini salah satu contoh aktivitas di rumah social host ya bersama para CCI participants. Kalau nggak salah ini waktu Halloween ya. Lalu selama di Amerika Serikat saya juga merasakan bagaimana Ramadan dengan para students yang ada di Valencia, Muslim students yang ada di Amerika, di Valencia, dan Muslim community yang ada di Orlando. Selama di CCI ini uniknya juga ya, bahwa karena cultural exchange ini bagian 5 pillar, jadi oleh penyelenggara kami itu di-encourage untuk traveling dan mengunjungi tourism attractions gitu. Jadi memang salah satu cara untuk experience American culture and life itu dengan traveling dan mengunjungi beberapa tourism attractions, seperti nonton softball ke Disney World, Universal Studio, dan melihat American Show juga salah satu hal yang bisa dilakukan. Misalnya ada beberapa CCI awardee yang menonton music concert atau mungkin Broadway show. Nah, kalau saya nonton Miss Universe selama waktu ada di Amerika kemarin itu. Can you spot me in the picture? Jadi saya nonton Miss Universe bawa bendera Indonesia. Itu kalau bisa dilihat sebelah kanan itu ada yang mengibarkan bendera Indonesia, and it's a very really good experience karena ini disiarkan worldwide ya di banyak negara. Jadi pengen aja gitu muncul di televisi bawa bendera Indonesia. Next, leadership dan action plans. Ada 2 komponen. Pathway pertama adalah program yang diselenggarakan oleh US Department of State, ya, namanya adalah Pathway PSP Pathway to Success Program. Ini diselenggarakan waktu itu tahun kami di Washington DC, di mana semua CCI awardee yang jumlahnya di atas 100 itu berkumpul untuk mengikuti program ini dengan durasi seminggu lebih. Nah, untuk sebelah kanan ada foto bersama CCI awardee seluruh tahun saya, dan di bawahnya sebelah kanan itu bersama CCI awardee
Indonesia angkatan 2002-2003. Dan setelah di PSP ini salah satu pengalaman yang menarik adalah kami bisa berkunjung ke White House. Itu di tengah adalah foto berada di dalam White House di depan ruangannya POTUS, President of United States. Nah, yang kedua dari Leadership and Action Plan ini adalah Community Impact Project. Ini baru di tahun kami, bahwa kami awardee itu di-encourage untuk melaksanakan kegiatan yang mempunyai impact kepada komunitas di Amerika Serikat, dan salah satu yang digalakkan oleh saya bersama teman-teman CCI Awardee adalah Valencia ASEAN Project, di mana di sini memperkenalkan budaya ASEAN, salah satunya budaya Indonesia, dan menghimpun ASEAN students yang ada di Valencia College yang punya background dari negara ASEAN. Itu bisa dilihat paling atas sebelah kiri dengan bendera Indonesia, itu adalah 3 award di CCI di Valencia College. Sebelahnya kami juga berkolaborasi dengan Fulbright Awardee. Kebetulan beliau adalah sahabat saya, Siti Hajaroh, yang sedang kuliah di University of Central Florida. Beliau Fulbright Master Awardee. Saya pegang benderanya, semoga nanti ketularan suatu saat benar-benar jadi Fulbright Awardee juga ya. Dan kami benar-benar melakukan proyek ini dengan serius. Kami melaksanakan fashion show, memperkenalkan batik dan budaya Indonesia, di mana di situ ada foto international fashion show batik, peragaan batik oleh international students yang ada di Valencia. Itu batik-batik yang kami bawa langsung dari Indonesia ke desainer lokal, salah satunya desainer dari Belitung, itu batik Demahen. Oke. Nah, next ini yang ditunggu-tunggu, tips menulis esai. Yang perlu teman-teman ketahui adalah menulis esai itu sebenarnya bisa dilaksanakan dalam 3 minggu, ya paling cepat 3 minggu lah ya, kalau saya pribadi pengalaman. Tapi isi di dalam esai itu nggak cukup dirangkai, story-nya nggak cukup dirangkai dalam waktu 3 minggu, bisa berbulan-bulan. Seperti saya, contohnya isi dalam esai saya itu adalah cerita saya selama lebih dari 2 tahun di Belitung UNESCO Global Job Park. Nah, itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Jadi saya akan share beberapa tips. Pertama adalah esai merupakan kesempatan untuk selling yourself and your value. Jadi pastikan bahwa kita memahami diri kita sendiri dan value apa yang ada di diri kita sendiri. Jadi ketahui background kita apa, skill kita, pengalaman. Mungkin bisa dicek CV-nya, dibaca kembali kira-kira CV-nya udah cukup kuat belum, dan value apa. Kadang-kadang ada informasi yang nggak kita cantumkan di CV, tapi sebenarnya itu jadi value. Nah, itu bisa dicatat gitu, apa saja value yang dimiliki oleh kita, karena ini akan berkaitan nggak hanya untuk esai, tapi juga ketika interview. Tips yang kedua adalah understand the questions and what they expect from that questions. Jadi pertanyaan itu kalau di application from CCI itu benar-benar dijelaskan bahwa pertanyaannya ini apa, kemudian ada kadang-kadang di dalam kurung kenapa pertanyaan ini dibuat. Nanti kita akan cek contohnya ya setelah ini. Nah, lalu yang berikutnya adalah pick a theme and be specific. Pick a theme ini penting karena kadang salah satu tujuannya adalah biar kita menjadi seorang applicant yang memorable untuk bagi komite beasiswa, ketika kita ambil satu tema yang kira-kira ini menarik gitu dari background kita, dan itu yang menjadikan kita unik. Jadi temukan keunikan dan ambil itu sebagai tema yang akan ditawarkan dalam esai nanti. Lalu be specific. Nah, untuk be specific ini nanti kita akan ada contoh dibahas. Lalu harus benar kebenarannya, be honest,
kalau nggak jujur nanti biasanya ya Aminef udah pengalaman bertahun-tahun itu bakalan bisa nge-track nih yang dan bisa dikonfirmasi ketika misalnya wawancara gitu. Jadi cantumkan informasi sebenarnya tentang diri kita di esai. Berikutnya adalah buat poin-poin sehingga nanti struktur esainya itu menjadi bagus gitu, rapih. Jangan lupa untuk proofreading ya. Gunakan kalau sekarang ini ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk proofreading. Ini hal kecil tapi menjadi kalau salah penulisan itu mungkin bisa artinya juga beda. Nah, terakhir itu check your time. Sekarang punya waktu 2 bulan lebih. Jadi sangat cukup sebenarnya untuk menulis esai. Jangan hindari untuk menulis esai itu udah dekat-dekat deadline baru menulis esai. Karena memang untuk menulis esai yang bagus itu perlu waktu. Take your time. Berikutnya kita akan ambil 2 contoh saja yang akan keterbatasan waktu. Jadi 2 contoh ini salah satu mungkin yang udah pernah lihat aplikasi form CCI itu ada salah satu esai misalnya seperti ini. Describe your related experience within your proposed field of study. How would these programs of study build on your past education, training, and or experience? If you are new to this field, why did you choose this field? And kemudian dibilang sama mereka, dijelaskan di sini. Your response help us to match your interest with the college program. Jadi tadi yang seperti saya jelaskan bahwa bahkan di pertanyaannya dijelaskan bahwa respon itu tujuannya untuk apa? Biar nanti ketika terpilih penentuan college-nya itu sesuai dengan apa yang ingin kita pelajari gitu. Nah, saya highlight di sini misalnya experience, ada kata experience di bold itu ya, experience, field of study, kemudian your past education, training atau experience. Lalu ini saya kasih contoh, misalnya saya waktu itu tertarik ingin apply di bidang agriculture. Agriculture itu luas kan, jadi tadi saya bilang be spesifik itu sebisa mungkin memang harus be spesifik itu lebih baik. Jadi misalnya agriculture, kalau agriculture kan ada animal science, ada agronomi, ada horticulture. Nah, saya ambil horticulture-nya. Nah, horticulture itu juga ada macam-macam. Lalu saya lebih spesifik lagi yang pengen saya pelajari adalah tentang garden parks atau agritourism. Karena ini terkait dengan experience pengalaman saya sebelumnya di Belitung UNESCO Global Geopark, bahwa proyek yang saya laksanakan adalah tentang gardening dan agritourism. Nah, ini membantu CCI program konsorsium menempatkan saya di Valencia College. Ternyata memang benar bahwa di Valencia College itu programnya sesuai dengan apa yang saya kehendaki, dan bidang spesifikasi yang saya pelajari adalah horticulture dan landscape design. Esai yang kedua, ini contoh terakhir ya. Di sini kita bisa lihat why you are applying for CCI program. Nah, describe the goals that you are intended to accomplish during CCI program. Consider 5 pillars. Nah, ini salah satu pertanyaan yang penting juga, bahwa CCI Aminef ya mencari orang-orang ya kandidat-kandidat yang punya goals yang jelas gitu. Jadi kadang beberapa aplikan mungkin ya, kadang kita punya keinginan untuk ke Amerika Serikat, untuk kuliah ke luar negeri, tapi kita belum paham apa yang spesifiknya yang ingin kita lakukan di sana gitu. Nah, untuk membantu menjawab pertanyaan ini, ada 2 tips paling tidak dari saya. Pertama adalah research tentang program studi, karena salah satu pilar misalnya akademik, program studi di community college di sana, misalnya ada courses apa yang ada di program studi tersebut. Ini nanti akan membantu menjelaskan tujuan kita itu ingin belajar apa saja gitu selama di sana. Lalu
misalnya ada pilar cultural exchange. Nah, jelaskan apa bentuk pertukaran budaya yang ingin didapatkan di sana. Jadi budaya Amerika itu banyak gitu kan. Nah, budaya apa saja sih yang pengen dirasakan atau pengalaman apa yang ingin dirasakan terkait budaya Amerika kalau keterima dalam CCI program ini, dan budaya Indonesia apa yang kira-kira ingin diperkenalkan di sana. Nah, jadi tujuannya itu harus jelas dan itu harus disampaikan dalam esai. Nah, saya rasa karena keterbatasan waktu, itu saja presentasi sharing saya pada hari ini. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih Mbak Mita. Saya kembalikan kepada Mbak Mita. Terima kasih banyak Edwin untuk penjelasannya mengenai program CCI, pengalaman, dan yang tidak kalah penting adalah tips untuk menulis esai ya Edwin ya. Wah, bagaimana teman-teman? Sudahkah siap dan membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri melamar program CCI? Untuk lebih siap lagi, kami akan mengundang pembicara kedua, narasumber kedua, yaitu Maria Fauzia yang bergabung dari Nusa Tenggara Timur. Karena Maria nanti selain juga highlight pengalaman, juga akan membagikan yaitu tips untuk wawancara program CCI. Langsung saja kami ingin mempersilakan Maria ke layar. Oke, halo Maria. Halo Kita, selamat sore. Ya, selamat sore. Mohon dibantu Mbak, suara saya sudah jelas ya, terdengar ya Mbak? Ya, sudah jelas, namun oke, baiklah. Barusan videonya agak terputus. Nah, kalau nanti misalkan ada audio yang nanti Bantu Mbak untuk putus, ya nanti boleh off cam saja supaya audionya terdengar jelas, begitu ya. Oke, baik. Berikut ini Maria untuk paparannya. Oke, ya siap Mbak, siap. Silakan. Oke, saya lagi presentasi saya. Oke, saya sudah bagikan layar ya. Tadi saya ini ya screen-nya. Oke, saya sudah bagikan layar. Masih loading, jadi saya masih menanti presentasi. Oke, baik. Oke. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Maria. Saya merupakan salah satu alumni CCI Angkatan 22, satu angkatan saya sama Edwin. Jadi saya berkesempatan untuk kuliah di Fox Valley Technical College dengan mengambil jurusan Tourism and Hospitality Management. Apa sih motivasi saya untuk mengikuti CCI? Boleh next, Mbak? Jadi motivasi saya untuk mengikuti CCI, saya bekerja sebagai reservasi and travel agent di salah satu travel agent di Labuan Bajo. Karena latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda, saya merasa perlu untuk meningkatkan kemampuan secara profesional dan belajar lebih dalam terkait pariwisata. Maka dari itu saya percaya bahwa CCI program ini akan membantu saya meningkatkan kemampuan profesional dan saya diberi kesempatan untuk belajar tourism lebih dalam. Sehingga sekembalinya saya ke Indonesia, kemampuan skill yang saya dapat selama belajar 1 tahun atau 10 bulan di sana itu membantu saya untuk meningkatkan karir saya. Selama di Amerika, seperti yang Mbak Nita atau Edwin sampaikan itu, kami akan menjalani 5 pilar. Jadi saya akan menjelaskan 5 pilar ini berdasarkan pengalaman saya selama berkuliah di Amerika Serikat. Yang pertama, akademik pilar akademik. Jadi di sana tidak hanya belajar di kelas, itu asiknya. Jadi kami beberapa kali melakukan visit atau kunjungan ke hotel, restoran, resort untuk memahami bagaimana manajemen di sana.
Setelah itu, betul kita akan belajar tentang program studi atau jurusan kita. Namun kami juga dibekali dengan beberapa kelas bahasa Inggris sehingga kemampuan bahasa Inggris kami juga meningkat. Salah satu hal yang paling saya suka di kampus saya di Fox Valley, Wisconsin itu ada salah satu fasilitas yang disiapkan kampus namanya TLC. Di sana kita bisa sign up untuk mendapatkan tutor ketika kita punya masalah atau kendala dalam pelajaran. Jadi itu saya rasa fasilitas yang sangat membantu sekali. Yang kedua ada cultural exchange. Jadi cultural exchange ini pertukaran budaya. Ini salah satu pilar yang paling saya sukai, di mana saya berbagi budaya Indonesia dengan orang Amerika. Jadi program koordinator saya itu mengadakan beberapa kali kegiatan cultural exchange di kampus dan juga kami akan mengadakan kunjungan untuk sharing budaya Indonesia ke beberapa sekolah seperti SD dan SMA. Seperti teman-teman lihat, boleh di next Mbak, soalnya di saya masih akademik ini. Halo. Ya, sudah kami next, Maria. Oke. Seperti teman-teman lihat di paling kanan itu kami lagi mengajar cara bermain dengan lagu Ampar-Ampar Pisang. Jadi itu kegiatan asik sekali di SD. Selanjutnya ada pilar internship. Boleh dibantu, Mbak? Nah, internship ini salah satu pilar yang menurut saya membantu saya untuk memahami bagaimana sistem pekerjaan di Amerika atau how American work environment. Jadi saya memilih salah satu museum di Appleton, tempat saya tinggal itu, namanya Hartstone Museum. Di situ salah satu museum bersejarah dengan gaya Victorian. Jadi tugas saya selama internship itu adalah event planner. Saya akan membuat schedule atau timeline dari event, terus prepare event, dan bagaimana menyelesaikan atau hal-hal yang perlu dilakukan setelah event. Oke, selanjutnya itu ada volunteer. Volunteer ini kegiatan yang kami lakukan. Yang pertama kami sering berkegiatan di Feeding America. Feeding America itu sebuah institusi di Amerika yang membantu orang-orang yang tidak bisa afford makanan. Jadi di situ kami akan mengumpulkan makanan, mempacking makanan, terus didistribusikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Selain di Feeding America, ada berbagai kegiatan di kampus juga yang kami lakukan volunteer, seperti student club ataupun event untuk pembukaan fall semester atau spring semester. Dan yang terakhir itu kegiatan di gereja untuk membagi makanan pada saat winter ke orang-orang yang tidak mampu. Selanjutnya ada leadership. Oke, seperti yang dikatakan Edwin, leadership angkatan kami itu kami diminta untuk membuat project namanya Community Impact Project. Jadi Community Impact Project saya itu saya beri namanya Enchanting Indonesia. Karena sebagai mahasiswa pariwisata saya ingin mengangkat budaya Indonesia supaya dipromosikan. Sehingga teman-teman di kampus itu mengerti Indonesia bukan hanya dari internet, tapi mereka mengenal Indonesia itu dari orang Indonesia. Jadi itu kegiatan satu hari sekitar 2 sampai 3,5 jam dan saya berterima kasih karena mereka mau stay tune dari awal sampai akhir. Karena di kegiatan itu saya benar-benar mempromosikan Indonesia bukan hanya budaya tapi destinasi pariwisata juga belajar bahasa Indonesia. Di sana ada kegiatan gamelan dan angklung, ada performance-nya dan juga teman-teman bisa belajar bermain gamelan dan bermain angklung. Setelah itu diakhiri dengan games tentang Indonesia. Sejauh mana mereka memahami Indonesia melalui presentasi saya selama 2-3 jam tersebut. Oke. Selanjutnya ada tips wawancara. Nah, buat Oke, halo Maria, apakah masih bersama kami? Baik, rekan-rekan sekalian, saat ini Maria kami lihat tidak berada di Zoom meeting, ada kendala teknis. Nah, sambil menunggu Maria kembali memasuki ruangan, saya ingin membagikan layar saya untuk bisa menunjukkan kesempatan untuk Anda yang ingin melamar program CCI ya.
Berikut ini adalah laman Aminef di www.aminef.or.id, di mana Anda bisa nanti mendapatkan informasi mengenai program. Silakan Anda klik laman Aminef yang ada di sini. Nah, oke. Di sini ada laman Aminef. Apabila Anda ingin mengetahui informasi mengenai program CCI, silakan nanti Anda klik yang bagian Grants for Indonesians, lalu klik yang bagian Programs, dan setelah itu pilih yang Fellowships ya. Silakan klik yang bagian sini, Community College Initiative, lalu Anda bisa menemui informasi persyaratan umum, persyaratan khusus, mengunduh formulir aplikasi, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada informasi mengenai tenggat waktu pendaftaran dan kemana formulir aplikasi tersebut haruslah dikirimkan. Oke, kalau ada pertanyaan silakan nanti disampaikan di email yang ada di sini ya, info_ind@aminef.or.id. Baik, apakah Maria sudah kembali bersama kami di sini? Halo Mbak, Ya, oke. kayaknya saya tadi. Oke, I'm sorry. Baik, Oke, saya lanjut ya Mbak ya terkait tips persiapan wawancara. Jadi setelah teman-teman lulus seleksi berkas akan ada tes wawancara. Nah ini saya mau share bagaimana mempersiapkan wawancara berdasarkan pengalaman saya ya. Yang pertama, teman-teman tolong kuasai essay yang teman-teman bikin atau teman-teman buat. Seluruh essay yang teman-teman buat itu harus teman-teman kuasai. Dan yang kedua adalah buat list pertanyaan. Jadi pada poin kedua ini saya mau teman-teman memposisikan diri sebagai interviewer atau orang yang akan mewawancarai. Kira-kira dari essay teman-teman sendiri ini apakah ada celah pertanyaan? Nah itu teman-teman bikin list pertanyaannya. Saya juga buat hal yang sama. Seingat saya punya 20 list pertanyaan dari essay yang saya bikin, terus saya menganggap diri sebagai interviewer, saya lihat celah pertanyaan dan saya bikin listnya. Setelah yang kedua, yang ketiga ini teman-teman latihan menjawab. Artinya menjawab pertanyaan yang sudah teman-teman bikin dari list tersebut. Terus yang keempat atau yang terakhir adalah merekam jawaban teman-teman. Di situ saya pakai teknik merecord ini untuk mengukur bahwa apakah jawaban ini sudah betul dengan pertanyaan, apakah saya jedanya terlalu lama ketika menjawab, ataukah ada grammar yang masih harus saya perbaiki. Jadi menurut saya dengan 4 langkah ini, menguasai essay, membuat list pertanyaan, latihan menjawab, dan merecord, itu membantu saya untuk mempersiapkan diri ketika berada di tahap wawancara. Karena dengan 4 tips ini, saya merasa lebih tenang dan merasa punya persiapan. Jadi saya harap dengan 4 tips ini bisa membantu teman-teman sekalian dalam proses wawancara nanti. Oke, Mbak Mita, teman-teman sekalian, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan saya. Demikian presentasi saya tentang pengalaman saya selama belajar di Amerika Serikat serta tips persiapan wawancara. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk paparannya Maria. Nah, rekan-rekan di sini Maria juga menampilkan kontaknya apabila Anda memiliki pertanyaan yang ingin langsung disampaikan kepada Maria, boleh nanti menghubungi Maria di informasi yang tertera di layar ya. Oke, silakan screenshot apabila Anda ingin melaksanakannya. Baik, terima kasih banyak untuk paparannya kepada Edwin dan juga kepada Maria. Kita berikan tepuk tangan virtual kepada kedua orang pembicara kita, alumni program CCI 2022. Semoga dari paparan yang disampaikan bisa mengantarkan Anda menjadi penerima program beasiswa CCI berikutnya. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami akan melihat pertanyaan yang masuk melalui kolom chat di Zoom meeting ini. Kami melihat ada pertanyaan seputar dengan internship atau magang. Nah, untuk internship, bagaimana apabila internship yang dilaksanakan di Amerika Serikat itu melebihi dari standar yang ditentukan? Apakah kita sebagai penerima program beasiswa CCI ini mendapatkan poin plus dari kegiatan tersebut? Boleh ditanggapi dari Edwin mungkin? Baik, the internship itu ada sama dengan volunteer, ada minimum jam, minimum hours-nya selama program. Jadi kalau beberapa awardee
beberapa participants mereka karena sebenarnya kebutuhan untuk pengen experience lebih banyak, jadi beberapa memang melebihi dari minimum jam yang disyaratkan. Nah, tentu lebih bagus. Dan poin plus dari kegiatan sebenarnya lebih ke bagaimana kebutuhan kita sendiri terhadap pengalaman yang ingin kita peroleh selama di Amerika Serikat. Jadi poin plusnya adalah untuk diri kita sendiri sih, seperti itu. Demikian Mbak Mita, terima kasih pertanyaannya Faisal Nurdin ya, Mas Faisal Nurdin. Terima kasih banyak untuk tanggapannya, Edwin. Saat ini saya melihat pertanyaan yang sekiranya tadi belum terjawab di sesi pertama ya, di sesi tanya jawab yang pertama. Oke, sekali lagi program CCI dapat dilamar oleh mereka yang memiliki pengalaman kerja atau memiliki usaha mandiri selama minimal 1 tahun dan untuk maksimalnya sekitar 5 tahun. Gimana misalnya lebih dari 5 tahun? Apakah masih bisa melamar untuk program ini? Masih bisa, silakan Anda ajukan lamaran Anda. Lalu untuk program CCI ini juga bisa dilamar oleh mereka yang saat ini merupakan pekerja lepas ya atau freelancer. Ini merupakan pertanyaan dari Anissa Sakila yang disampaikan di kolom chat di Zoom meeting. Dan nanti untuk surat keterangan bekerjanya silakan didapatkan dari klien yang paling sering menggunakan jasa pekerjaan lepas Anda atau Anda sebagai freelancer. Lalu ada juga pertanyaan mengenai wirausaha mandiri. Apabila seorang wirausahawan atau wirausahawati, apakah persyaratan pengalaman bekerja itu bisa diwakili dengan nomor induk berusaha? Apakah harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ke penerjemah tersumpah? Jawabannya adalah betul, silakan diterjemahkan dan nanti disampaikan di dalam formulir aplikasi Anda ya. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Ini ada pertanyaan dari Pak David kepada Maria. Untuk sesi wawancara, apakah nanti menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya? Silakan Maria, boleh dibagikan bagaimanakah pengalamannya pada saat wawancara CCI? Terima kasih Pak David. Untuk wawancara sendiri, pengalaman saya itu menggunakan bahasa Inggris. Dan saya sarankan kalau Pak David mau apply CCI, ini bagus sekali kesempatan meningkat di pas interview ada niat kita untuk mempelajari bahasa Inggris, menggunakan Inggris ketika wawancara. Terima kasih. Terima kasih banyak. Nah, betul sekali. Jadi untuk wawancara CCI itu akan berlangsung dalam bahasa Inggris. Untuk jangka waktunya adalah sekitar 20-30 menit saja ya. Yang ditanyakan adalah hal-hal yang Anda tuliskan di dalam formulir aplikasi program CCI. Oleh karena itu, seperti yang tadi Edwin juga sampaikan, pastikan bahwa yang dituliskan itu adalah otentik dan berdasarkan pengalaman mandiri ya. Sehingga ketika ditanya oleh panitia seleksi, Anda bisa menjawab sesuai dengan pengalaman Anda. Oke. Ada pertanyaan mengenai pilar kelima yaitu leadership. Pertanyaan ini ditujukan kepada Edwin. Nanti saya akan persilakan Edwin menjawab, lalu kepada Maria juga ya. Oke, mengenai pilar leadership, apakah selalu project management kegiatannya dan apakah berbentuk sebuah short event? Dan jika kita mau membuat event yang berhubungan dengan budaya Indonesia, apakah kita juga harus perlu menyiapkan semua bahan dan alatnya dari Indonesia? Boleh dijawab, Edwin? Terus nanti ya, untuk CIP Community Impact Project itu kita diberi kebebasan untuk menentukan bentuk kegiatannya. Nah, ada yang melakukan dalam bentuk event, educational program, rata-rata hampir semuanya melakukan kegiatan yang ada audiensnya. Karena itu salah satu cara mengukur bahwa proyeknya itu ada impact ke orang-orang, ke masyarakat yang ada di Amerika Serikat, ada audiensnya yang dituju, yang menjadi sasaran dari proyek tersebut. Lalu kalau misalnya
bagaimana dengan properti seperti saya dan teman-teman di Valencia College, tentu kami membawa sebagian besar properti itu dari Indonesia. Jadi sebelum kami berangkat itu sudah ada gambaran kita mau ngapain nih di CCI program. Kita udah bawa misi gitu. Salah satunya misi kebudayaan. Selain itu, kami juga mencoba mengkontak KJRI yang ada di Texas untuk mendapatkan support dari mereka dalam bentuk properti, kebudayaan, brosur, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak, Edwin. Bagaimanakah dengan tanggapan dari Maria? Silakan. Oke, nampaknya ada kendala teknis ya di sisi Maria. Oke, sambil menunggu rekan-rekan sekalian, saya ingin mengingatkan lagi bahwa program CCI ini tenggat waktu pendaftarannya adalah 2 Januari 2024, jadi ada waktu kurang lebih 7 minggu dari sekarang untuk Anda bisa melengkapi informasi dan juga persyaratan dokumennya. Oh ya, ini sudah jam 3:30 waktu Indonesia Barat. Saya mohon izin untuk memperpanjang acara ini selama 10 hingga 15 menit ke depan, karena selanjutnya saya akan mempersilakan para pembicara untuk memberikan closing statement, lalu juga mengumumkan tentang TOEFL ITP Home Edition yang nanti Anda bisa dapatkan kesempatannya jika mendaftar di dalam formnya ya. Oke, Maria sudah kembali ke dalam ruangan. Boleh Maria silakan untuk memberikan tanggapan. Terkait pertanyaan yang leadership itu ya Mbak ya. Betul, ya. Oke. Untuk leadership itu kegiatannya bervariasi. Teman-teman bisa pilih apa saja bentuk kegiatannya. Saya memilih program Enchanting Indonesia yang bersifat event itu karena saya adalah mahasiswa tourism. Saya ingin mempromosikan dan memperkenalkan Indonesia. Ada beberapa teman saya juga yang memiliki proyek yang seperti mengumpulkan pakaian hangat untuk winter, ada mengumpulkan makanan untuk orang-orang yang tidak mampu, terus ada juga mendata food pantry yang cocok dengan anak-anak internasional. Jadi bebas, teman-teman bisa memikirkan kegiatan apa yang sekiranya bermanfaat, tidak berbentuk event, tapi bisa berbentuk yang lain. Begitu saja, Mbak, saya rasa. Terima kasih banyak. Jadi memang untuk kegiatan tersebut bisa didapatkan inspirasinya dari banyak hal ya. Bisa dari membawa atau mengangkat budaya Indonesia atau melihat permasalahan yang terdapat di lokasi di mana Anda tinggal sehingga Anda bisa berkontribusi secara langsung terhadap hal tersebut. Oke. Nah, ada pertanyaan yang sangatlah menarik dan saya rasa mungkin juga relevan untuk semua yang merupakan calon aplikan program CCI. Yang ini pertanyaannya dari Franciscus Rahas. Bagaimana cara meyakinkan Aminef bahwa motivasi dan esai kita itu menarik ya? Nah, boleh Edwin dibagikan berdasarkan pengalaman bagaimana ini supaya esai ataupun formulir aplikasi kita itu bisa dilirik oleh panitia seleksi. Menurut Edwin bagaimana? Kalau bisa self-reflection atau menilai diri sendiri. Silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Bagus. Tips yang bisa saya share adalah tadi sudah disampaikan di slideshow. Itu yang saya coba highlight lagi adalah dalam menuliskan esai kita harus yakin bahwa setiap orang itu unik, setiap orang punya cerita masing-masing, ya. Dan itu yang harus kita gali dalam diri kita sendiri. Karena di esai itu kembali lagi saya ingatkan is selling yourself and your value. Jadi coba di flashback dalam 2-5 tahun belakang ini apa saja hal-hal yang udah dilakukan oleh teman-teman yang kira-kira pertama mempunyai impact kepada masyarakat, misalnya community development. Lalu misalnya ada isu-isu yang relevan, isu-isu di daerah atau isu-isu global yang kira-kira teman-teman mempunyai kontribusi dalam memberikan solusi terhadap isu tersebut. Lalu selanjutnya bisa jadi misalnya ada sesuatu
keunikan seperti Mbak Mita sampaikan tadi bahwa program ini juga memiliki prioritas untuk teman-teman yang punya keterbatasan dalam misalnya mengakses pendidikan atau mengakses pendidikan ke luar negeri. Nah, itu bisa disampaikan dalam esai bahwa CCI program ini adalah kesempatan yang ingin teman-teman dapatkan gitu, bahwa untuk kuliah ke luar negeri, untuk mendapatkan pendidikan itu sangat terbatas di daerah teman-teman atau bagi individu teman-teman sendiri gitu, karena keterbatasan finansial. Dan bawa cerita itu ke dalam esai dan yakinkan Aminef dan komite seleksi beasiswanya bahwa teman-teman memerlukan beasiswa ini. Ya. Selain itu juga teman-teman harus yakinkan bahwa apa yang teman-teman bisa berikan selama program ini, dan ketika setelah selesai program apa rencana teman-teman untuk give back ke community yang ada di tempatnya masing-masing. Seperti itu. Terima kasih banyak, Edwin. Apakah ada tambahan dari Maria? Saya kira sama saja seperti Edwin ya, cuma saya mau menambahkan ketika pada saat di essay yang bertanya tentang kontribusi, itu teman-teman lebih menggali apa sih yang bisa saya lakukan buat Indonesia setelah kembalinya dari Amerika, itu yang harus digali. Kira-kira apa yang harus saya perbuat ketika teman-teman melakukan sesuatu proyek yang membantu masyarakat lokal. Saya rasa itu akan menjadi poin yang menarik buat para komite terkait essay teman-teman sekalian. Baik, terima kasih banyak untuk tanggapannya. Nah, rekan-rekan sekalian, sayang sekali waktu sudah menunjukkan pukul 3:36 waktu Indonesia Barat ya. Jadi, untuk saat ini, sesi informasi program CCI harus segera kami akhiri. Namun, sesuai dengan janji sebelumnya, kami ingin membagikan informasi mengenai kesempatan untuk meraih TOEFL ITP Home Edition untuk Anda yang ingin melakukannya. Berikut ini adalah informasinya. Oke, sudah terlihat ya semuanya. Berikut ini adalah informasi untuk Anda yang ingin mendapatkan TOEFL ITP Home Edition. Silakan Anda mengisi formulir aplikasinya, mengisi formnya dengan cara memindai kode QR yang saat ini Anda simak di layar, atau silakan mengunjungi tautan bit.ly/aminef-itp-7. Oke, silakan Anda screenshot untuk informasi ini, tangkap layarnya, terus setelah itu lakukan untuk pengisian formulirnya nanti, karena di dalam formulir aplikasi akan dimintai beberapa informasi seperti data diri, terus setelah itu mengunggah kartu identitas diri, dan juga informasi-informasi lainnya. Untuk mengisi formulir yang ada, Anda membutuhkan waktu kurang lebih 3 menit sampai dengan 10 menit, jadi silakan Anda lakukan setelah acara selesai. Oke, sudah ditangkap ya layarnya? Terima kasih banyak, all the best, good luck untuk nanti pengisian formulirnya. Kami harap Anda bisa nantinya menjadi salah satu peraih voucher TOEFL ITP Online Edition ini. Apabila Anda ingin mengetahui kira-kira kalau menjadi pemenang kapan ya timeline untuk pelaksanaan tesnya, informasi tersebut juga bisa Anda simak, Anda bisa melihatnya di dalam Google Form aplikasi yang Anda nanti pindai kode QR-nya atau kunjungi tautan Bitly-nya ya. Kami mohon Anda untuk mengisi formulir selengkap-lengkapnya, karena nanti untuk formulir aplikasi yang lengkap akan dipertimbangkan untuk menjadi pemenang atau tidak. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Tentunya kami harap semoga acara ini, program CCI, Information Session, akan menjadi pembuka jalan untuk Anda menjadi penerima beasiswa ini berikutnya. Nah, untuk menutup acara, saya ingin mempersilakan Edwin, lalu kemudian Maria untuk bisa membagikan closing statement yang bisa memotivasi teman-teman yang hadir di acara ini untuk menjadi
aplikan CCI berikutnya. Silakan kepada Edwin terlebih dahulu. Ya, baik. Closing statement dari saya, memburu beasiswa itu soal kepantasan kita. Jadi ada beberapa teman-teman yang menjadi awardee CCI program cukup satu kali apply, kemudian mendapatkan rezekinya. Ada yang 2 kali apply, bahkan ada yang sampai berkali-kali, namun tidak menyerah gitu. Nah, jadi tapi kita tidak akan pernah tahu kita pantas atau tidak sebelum kita mencoba. Jadi jangan ragu untuk apply tahun ini. Coba keberuntungan dan kepantasan kamu, apakah kamu memang layak menjadi CCI program, dan best of luck untuk semuanya. Semoga banyak dari yang hadir pada sesi kali ini nanti lolos ke tahap beasiswanya, tahap interview dan tahap akhir beasiswa CCI program. Terima kasih Mbak Mita. Terima kasih banyak Edwin untuk closing statement-nya atau kalimat penutupnya. Boleh sekarang kepada Maria. Terima kasih Mbak Mita. Buat rekan-rekan sekalian, memang kuliah di luar negeri itu sebuah impian buat kita semua. Setelah kembali dari Amerika, saya merasakan bahwa I found the new me. Saya menjadi seorang yang baru. Saya melihat saya berubah ke arah yang lebih baik, dan saya harap teman-teman juga merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Saya bertumbuh dengan baik selama di Amerika, dan ketika kembalinya di sini, saya ingin membantu masyarakat lokal yang ada di sini. Saya harap manfaat baik dari CCI ini juga teman-teman bisa rasakan dengan satu syarat, daftar teman-teman. Jadi, daftar CCI, rasakan manfaatnya yang diberikan oleh CCI, terus kembali, tingkatkan diri, dan jangan lupa untuk berkontribusi bagi daerah. Terima kasih. Terima kasih banyak sekali kepada Maria. Nah, jadi yang memisahkan teman-teman di Indonesia dan Amerika Serikat cuma satu ya, mengirim formulir aplikasi. Kalau formulir aplikasinya terisi tapi tidak terkirim, tentunya tidak ada kesempatan untuk menjadi CCI program partisipan berikutnya. Kami harap Anda menjadi peserta CCI untuk tahun 2024 nanti. Yuk, mari kita hidupkan kamera untuk kita berfoto bersama. Untuk Anda yang ingin mengikuti sesi foto bersama ini, kami akan tangkap layar yang foto atau kameranya terbuka ya. Jadi bisa 1 kali, bisa 2 kali, tergantung berapa banyak layar yang terbuka. Baik, terima kasih banyak untuk partisipasi dan juga antusiasmenya. Kami akan mulai untuk hitungan mundurnya. Ada 1 layar nampaknya yang terbuka, jadi sesi fotonya sekali saja ya. Kita mulai hitungan mundurnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak untuk partisipasinya di dalam sesi foto bersama ini. Kami harap ini juga bisa menjadi doa untuk kita semua ya, supaya nanti kita bisa ketemu di Jakarta pada waktu teman-teman persiapan berangkat ke Amerika Serikat dengan program CCI. Amin. Teman-teman, apabila Anda tadi tidak sempat menyimak video atau sesi informasi ini dari awal, tidak usah khawatir ya. Nanti video rekamannya Anda bisa langsung temukan di laman YouTube Aminef atau di Facebook page Aminef. Nanti akan terekam secara otomatis di Facebook page Aminef. Jadi Anda bisa simak tips dan juga pengalaman dari para alumni yang telah mereka sampaikan. Lalu nanti di akhir acara akan ada juga survei pasca acara. Bagi Anda yang bergabung di Zoom meeting ini, mohon bantuannya untuk mengisi survei pasca acara tersebut. Kami ingin mengetahui pendapat Anda tentang acara ini. Jangan lupa ya, program CCI menerima aplikasi hingga tenggat waktu pendaftaran 2 Januari 2024. Silakan masuk ke laman Aminef untuk mengunduh formulir aplikasinya. Kami juga akan mengadakan sesi informasi program CCI lainnya di bulan November dan juga bulan Desember. Boleh nanti pantau terus laman dan juga kanal media sosial Aminef untuk Anda bisa berpartisipasi di acara tersebut. Akhir kata, saya Mita mewakili tim Aminef yang bertugas dan juga para alumni yang telah berpartisipasi sebagai narasumber, Edwinata dan juga Maria Valsia Yunita Bata, mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi Anda semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Edwin, terima kasih Kak Maria, Thank terima you. kasih Kak Mita. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, terima kasih, Wanita. Ya, terima kasih.